Iya. Dari kemarin udah foto-foto Mas. Nak ingat foto lah balik. Ini Bapak balik nih kan kayak Masnya enggak ketemu. Tidak di ini aja ya, tampil ke di sini aja ya. Oh, enggak bisa otomatis tadi bisa berbelok. Iya, dari Bapak. Oh. Oh, sorry. Ibu udah ikut, Pak? Hotel. Oh, di hotel itu. Ada dia. Nah, tolong Mas. Kami ini belum, Bu. Nah, 1, 2, 3. 3. Nampak bednya ya? Lagi. 1, 2, 3. potret ditegakin. Berdiri. Berdiri. Nah, bisa snap kalau jadi ini. Iya. 1, 2, 3. Perumahan, Pak. Kayak tidak enak setelah diundang mau perumahan kita. Foto perumahan, Pak. Oh, iya. Setelah diundang perumahan. 1, 2, 3. Ya? Oke, makasih banyak Pak. Ya. Tadi info lagi Pak kalau nak ngajak. Oke, sip lah itu. Semoga cocok Pak. Oh iya, mudah-mudahan. Mulai lah. Gas lah ya. Oh. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Tadi foto sudah, tulisan sudah. Kita lanjut lagi. Kalau contoh ini ada namanya legend. Kita lewatin dulu yang kata kecilnya. Legend. Legend itu Bapak Ibu kliknya di sini. Insert legend. Sudah? Nah, yang ini di tabel sebelah kiri itu adalah tabel yang ada di bagian layar ini. Yang bagian sini ini yang nak dimuncul ke sebagai legendnya. Misalnya contoh di sini ada 4 yang aktif Bapak Ibu ya. Ada 4 atau di ini ada 6. Dia terbaca ada 6. Cuman aku nak pakai cuman 4. Atau cuman mau pakai jalan sama poligon. Caranya kalau yang ini klik ini untuk nambah ke misalnya ini, oh aku butuh yang poin ini atau butuh yang ini, diklik ini itu nambah ke. Kalau nak buangnya kebalikannya logo yang tanda panah ke belakang. Biasanya kalau legend gambar kayak gini tidak perlu ditunjuk ke, dibuang baik. Nah, urutan Bapak Ibu, urutan ini urutan bisa dirubah dengan cara ini. Biasanya urutan dalam pemetaan titik garis poligon. Titik garis poligon. Jadi urutannya berarti titik ada di atas. Kliknya dia tanda panah. Lalu kalau sudah, nah kalau set the number of column ini, kalau niatnya misalnya kita ternyata barisnya banyak, legendnya banyak, misalnya banyak, tipe poligonnya banyak, ini nak dipecah menjadi 2, menjadi 3 baris, 4 baris. Biasanya kalau lebih nyaman itu 1 baris baik. Kalau misalnya Bapak Ibu nak buat 2 baris ini, kalau saya dibuat di-insert lagi 2 kali nge-legend. Itu lebih rapi menurut saya, lebih mudah ngaturnya dibanding di setel kolomnya. Kita next. Ini legendnya bisa diganti, aku bukan wong bahasa Inggris, nak diganti keterangan boleh.
Atau mau dibuat legenda boleh, terserah. Yang mana Bapak Ibu? Saya biasa tetap pakai legend. Kalau sudah di next, ini boleh pakai bingkai, boleh tidak, mana nyamannya. Kalau nak langsung bingkai, klik bingkai, lalu next lagi, finish. Jadi ini makanya jadi kalau misalnya Bapak Ibu niatnya tadi aku tadi dipisah, oh aku pengen baris pertama legend sama ini, legend sama jalan baik, poligonnya di sebelah kanan. Ini Bapak Ibu klik baik, klik legendnya, di copy, klik paste. Jadi bakal ada dua legend. Berarti yang legend yang pertama poligonnya tidak perlu diklik dua kali. Klik dua kali, balik ke general, berarti yang titik sama jalan dihapus. Sorry, yang dihapus adalah yang poligon. Yang ini yang dihapus adalah titik sama jalan. Tulisannya tidak perlu lagi. Nah, minusnya pakai bingkai itu tidak bisa dipecah dua. Jadi kalau nak pakai bingkai, kalau nak dipecah dua manual, tidak usah pakai bingkai. Bingkainya pakai netline. Oke, nah misalnya ini saya mau bingkain, baru tinggal insert lagi netline, tambah net bingkai, tarik. Kalau saya lebih seneng manual kayak gini dibanding otomatis, nyetelnya lebih fleksibel. Oke, silakan dicoba sendiri. Ya. Kalau kita balik lagi ke data view data itu kan posisinya berubah kan maksudnya. Nah, kalau misalnya kita scroll ke bawah itu kan, Benar. kita masuk layout lagi berubah nih kan kaki itu kan. Memang kaki itu bagian terakhir pasti. Itu bisa bisa. ngepisin ya. Bisa di terakhir. Makanya aku buat dulu bingkainya dulu. Kalau lah muncul galau-galau nih lah biar anak lomba nih kan kamu berarti. Ini bisa dihapus tak? Apa? Ini bisa dihapus tak? Di klik kanan di simbologi, di poligon. Di poligonnya klik kanan, properti simbologi. Nah ininya di, Oh ini. nah kalau kayak gini penuh nanti kita. Kayak belum masuk di logo-logo lain nih. Kalau diisi kolom nggak sah? Apa? Nggak sah diisi kolom. Gak usah. Kalau kolom tuh 2 baris langsung mas. Iya. Ini manual kalau ini. Mending manual kalau saya. Balik ke nyamanan masing-masing mas itu.
Guna otomatis ya otomatis. Jadinya nggak usah di Hati-hati. nggak usah serak kita. Ya, boleh. Kan silakan mencoba-coba. Jangan kalau aku ngajari ini berarti Mas ngikuti setel aku kayak jadinya. Legend ini senyaman bentuk tampilan menurut Bapak Ibu sekalian. Saya cuman mencontohkan, jangan ngikut setel aku. Kecuali ujian, saya ujian mahasiswa buat seperti ini. Nah, berarti Bapak Ibu melok kayak gini. Bapak kan, Ibu kan bukan mahasiswa masalahnya. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk buat legend. Nah, berikutnya kita buat ada lagi namanya North Arrow. North Arrow ini adalah arah mata angin. Dipilih saja yang mana kesukaan Bapak Ibu. Bisa dibesar kecilkan. Biasanya bisa dimasukkan di bagian peta, bisa juga masuk di bagian bingkai. Oke. Habis itu kita mau coba lagi scale bar. Insert scale bar. Insert scale bar ini otomatis Bapak Ibu. Tinggal pilih aja, nanti Bapak Ibu scroll-scroll petanya otomatis berubah sendiri. Tapi harus disetting dulu Bapak Ibu pilih yang mana. Misalnya saya pilih yang ini. Oke. Nah, di sini satuannya miles. Kita kan bukan wong Inggris ya wong Amerika. Kita tidak butuh dolar Bapak Ibu. Kita butuhnya Indonesia kita pilih milesnya, diklik 2 kali. Division unitnya diganti. Saya ulang lagi, kalau sudah muncul diklik 2 kali, lalu milesnya diganti kilometer. Apply. Nah, kalau tulisannya dirasa kilometernya kepanjangan, bisa diganti di label km. Oke. Sudah sampai sini bisa? Bisa kita lanjut? Oke. Sebelum lanjut yang lain, ini kita insert yang terakhir adalah insert scale text. Insert scale text. Ini pilih yang atas, terserah. Kalau normalnya peta kita yang atas, klik OK. Nah, ini tulisannya masih 1 banding 2 mil. Kita biasanya bandingannya 1 cm per 100 per 1 cm banding berapa senti. Klik 2 kali Bapak Ibu. Sudah? Pilih ke scale text. Saya ulang lagi, insert scale text, pilih yang paling atas. Oke. Ini kan masih 1 banding 2 mil. Klik 2 kali, pilih scale text unit yang pertama, pilih sentimeter. Labelnya diketik B, misalnya 0 ke B, karena kita biasanya 1 banding 100 itu artinya 1 cm mewakili 100 cm, biasanya seperti itu. Miles yang ini diganti dengan sentimeter juga. Nih, silakan ikutin dulu posisi ini.
Oke, sudah sama. Lalu kita apply, kita oke. Ini lihat tulisannya 1 sama dengan 12,9. Isian di sini sama dengan di sini Bapak Ibu. Dia otomatis. Ku contohi. Misal di sini saat ku ganti dengan 1000, otomatis scale di sininya juga 1.000. Inilah enaknya pakai JIS, Pak. Tidak perlu setting ngetik manual. Bapak Ibu ngetik di sini 2.000, di sininya juga 2.000. Bapak ganti lagi di sini, kurang besar peta aku tadi 5.000, melok 5.000. Silakan dicoba. Nah, aku nak peta aku fokusnya ke arah Disperkim sekarang. Saya buat 2.000. Sudah? Sampai sini sudah? Karena kita sudah mulai nak main ke peta. Ini kan posisi petanya belum pas. Kalau misalnya ini kan ada tulisan skala nih. Kalau memang nak nulis skala, tulisan skalanya ditelik manual, Bapak Ibu. Tulis skala. Tinggal disesuaikan ukurannya. Ingat tulisan skalanya manual, tidak yang ininya manual Bapak Ibu. Yang ini yang otomatis. Nah, sudah? Bisa semua? Kayak saya sekarang ngerekam laptopnya Pak baru pakai lagi. Kalau ngerekam laptop sendiri nggak? Nggak usah, nggak perlu. Ini untuk server Pak jadinya Pak. Ya. Jadi kita berkaitan situ. Iya. Lagi kan. Jadi enak. Tidak terbuang saya. Kalau ini kan terbuang gas Amerika. Hilang. Kalau kita di rumah bikin video kan. Iya. Tapi yang seperti ini kan terbuang gitu lah. Padan itunya harusnya. Ya, makanya kalau yang awal-awal batch 1 kan masih kita dewe yang record Pak. Kalau bagus. Jadi posisinya sudah di Habis lagi cara kan. Aturlah Pak, aku menyukseskan. Ya. Ganti ini gimana, Pak? Ini ganti Pak. Dihapus saja. Ini. Iya. Atasnya juga. No. Hilang. Oke, Pak. Play. 18 nggak? Ya ini kan 18 Kalau yang kita mau oke dulu Pak. ibu ya. Ya, besarin dikit biar bukan yang kan bisa ditarik Oh, ini ya. ya? Iya. Bentar. Nah, tarik kemana? Nah, ini kalau Bapak ganti 3.000 ini otomatis 3.000 Oh, nanti. dan di sini, Pak. Iya.
Tahun 2000 misalnya. Ya, Oke. oke. Peta Bapak juga so geser, kecilin. Nah, peta Bapak juga besar kan? Dia ngikut otomatis, Pak. Nah, nanti kita belajar nyetel petanya biar pas. Sudah sampai sini? Sudah semua? Nah, Pak, setelah aku coba ganti tulisan skala itu, petanya mulai Pak melanting sana sini Pak. Cara nyetelnya, ya, petanya Bapak Ibu klik di sini, klik dulu, arahkan ke bingkai. Sudah? Pilih logo tangan. Pilih logo tangan. Tinggal digeser-geser. Silakan dicoba. Kalau untuk mau nyekrok, kalau untuk skalanya tinggal diganti lagi di sini. Kurang kecil, kecil lagi berarti semakin besar di sini tulisannya, petanya berarti semakin kecil. Silakan dicoba. Iya Pak, makanya ngejar-kejaran. Tapi enak yang ini, masih yang kemarin tuh. Tapi aku tuh senengnya karena ibu-ibunya tetap semangat. Nah makanya kita antusias tuh kan, walaupun agak berat, antusias. Dibanding anak kan ketemu yang kayak gitu Pak, dibanding ketemu mahasiswa lah tidak ngerti, tapi tidak galak belajar. Aku yang ketemu yang cek itu ampun ya, nah, masya Allah. Motivasi. Ya, Ini bisa tidak diganti 3000 cm nih? ini ya diklik Pak. Oh, select tag, ganti sentimeter. Nah itu ya, kalau mau dihilangkan boleh. Ini hilang lagi. Boleh, bisa. Stable ke atas juga. Ini nol. Nah, Masuk sini Pak. apa? Ini kan pas Betapa Legenda kan nama ini keluar lagi Pak. Ah, Ini kan kalau poligon sudah tahu kalau ini jelasin poligon. boleh. Nanti kita Boleh, nanti, Pak. bisa dibahas. Bisa. Ini bisa aja ini Hah? sama udah nyeting dia turun, terus kalau misalnya aku kecilin dia ini malah kecil ya Pak. Ya memang Coba kayak sini. ininya biar ini jangan terlalu banyak spotnya. Ini kan terlalu banyak splitnya, ininya di splitnya Diubah. dikit bae splitnya. Itu jarak itu nih. Oke ya. Ya, mari. Kasih Pak. Ya, ya. Cak. Ya Pak. Apa dia jadi besar saya itu? Ini namanya ngehang Pak. Daripada ganti we. Pilih yang mana tadi? Bawah sekali. Soalnya bawah sekali gitu tadi. Ini.
Nah, enak yang ini kalau aku sih, Mbak. Tinggal diklik 2 kali. Ininya ganti dengan kilometer sudah. Oke, ini ganti dengan tulisan AM. Nah, ini karena kecil ini, karena foto kita lagi kecil. Oh. Jadi ini kita 4.000-in misalnya. Oh, jadi dia melo ternyata. Iya, kan otomatis dah. Kalau yang skala tadi Apa? tadi Insert. teks Iya, ini Pak. iya. Oke, Pak. Oke. Besar itu jadi senti, bawahnya juga senti. Labelnya dibuang be. Label. Oke, kita lanjut ya. Sudah bisa? Nah, Pak, kalau misalnya kita sudah nge-zoom ke sini, untuk apa Pak peta banyak tadi? Nah, itu kita buat bisa menjadi namanya peta insert, peta kecil. Nah, cara buat peta insert, ini diklik di sini Bapak Ibu. Sebelum kita bahas peta insert, ini dulu. Ini ada yang kurang enggak? Ini sudah, apa yang kurang? Ini insert tadi, ada enggak yang kurang selain peta insert? Dari contoh standar ini. Koordinat. Enggak ada ya kita? Klik di sini lagi, arahkan bingkainya ke bingkai, ke klik sampai ada garis putus. Klik kanan, properties. Cari tulisan grid. Sudah? Oke? Semuanya sudah sampai ketemu di grid. Saya ulang lagi, klik kanan, properties, cari grid. Diklik gambarnya, properties, grid. Lalu new grid. Sudah? Ini ada pilihan. Graphical ini bentuk yang koordinatnya derajat, menit, detik. Yang measure grid itu UTM, make meter. Yang reference ini kode kayak zaman matematika, tabel A1, A2. Nah ini kalau misalnya belajar untuk buat anak SD, nyebutnya enak ini. Misalnya Bapak Ibu tugas udah SD nak buat peta, sebutnya ini baik. Nggak ngerti mereka pakai derajat, menit, detik. Kalau niatnya untuk bisa dipakai global, pilihlah yang graphical. Sudah? Name-nya boleh diganti, boleh. Namanya berarti WGS misalnya. Sudah? Next. Ini pilihan ini label only, trick mark N ini adalah kalau label only cuman ada label-label di bingkai kiri kanan. Kalau trick mark itu di tengah-tengahnya ada plus-plusnya. Kalau graphical dan label ada garis full bingkai grid. Grid itu bentuk petak-petak itu. Interval ini adalah kalau derajat menit detik, berarti intervalnya satuannya dalam derajat menit detik, bukan meter. Kalau nak contoh dulu, boleh kita contohi dulu 30. Lalu next lagi sampai finish, apply. Nah, Bapak Ibu lihat, cuman ada 2. Kalau yang saya, ya, cuman ada 2. Kalau memang merasa kurang, berarti intervalnya dikecilkan lagi. Caranya bagaimana? Klik lagi,
klik kanan, properties, gridnya diklik, yang WGS tadi diklik 2 kali. Bahasa jarak itu apa bahasanya? Interval, diganti menjadi misalnya 10. Nah, sudah. Ada lagi yang aneh? Ada yang merasa aneh lagi? Tulisannya Bapak Ibu yang kiri kanan ini keluar offset. Kalau bentuknya lemaklah horizontal atau mengikuti vertikal. Sebelah sini biasanya bentuknya ikut vertikal. Klik kanan lagi, properties, WGS-nya diklik dua kali. Arahkan ke label. Label tadi bisa disetel, nak ganti warna apa, hitam boleh, formatnya bisa dirubah. Nah, tidak bisa dirubah karena kita milih WGS. Nah, vertikal label ini kita tadi butuh yang vertikal yang mana? Kiri dan kanan, berarti left dan right. Oke, apply, oke. Ya, Ini kan biar enak kan tuh bikin 3.000 tadi Pak. ini matiin dulu Pak. Putin jadi biru-biru hilang. Untuk ini. Nah, Terus Bapak kan enak Pak ininya tabelnya sampai sini Pak. nah, Ini kan nggak enak lihatnya Pak. Jadi Bapak klik dulu ke bingkainya. Itunya dimainin skalanya. kalau buat 2,5 sama aja Pak, masih kurang. Kecilin lagi Pak berarti. Besarin 2000 misalnya. Ada yang hilang Pak ya, ada. Iya, Ada yang hilang. karena kan foto kita kan nggak lebar, fotonya nggak besar. Nah, tinggal kalau mau geser ini pakai logo ini, tinggal naik turunin Pak. Kalau saya ambil yang 3.000 tadi enggak apa-apa Pak ya? Boleh. Tapi enggak enak lihat sini. Iya, betul. Dapat semuanya kan. Iya. Makanya rencana saya nanti yang fullnya ada di gambar sebelah. Ini misalnya Bapak 2000. Masukin 2000 lagi tadi. Nah, ini tinggal naik pakai arahin sini, arahin ke atas. Itu naik, geser kiri kanannya. Nah, yang mana mau dipilih? Ya. Apanya? Oh, ini gapnya ini. Ada gapnya. Coba gapnya bisa ada 20. Kenapa ngebak ini yang ini? Misalnya gap ini lah nyetelnya. Nah, ketinggian lah gapnya. Hapus dulu baru beli lagi Pak. Itu
Nge-lag ini kayaknya, Pak. Nge-lag. Nah, dari tadi kita ngedit dia. Itu juga 200 ribu. Iya, makanya itu gara-gara itulah dia jadinya. Coba 10. Kan? Iya, makanya Nge-lag deh. coba lihat yang gap itu berapa. Klik kanan berapa? 19. Kan? Ini 4.000 berarti kan ini 200-an. 200-an ya. Nah, itulah makanya ya aku bingung. Coba kalau 1.000 berubah aja aneh langsung. Langsung horizontal. Vertikal. Aneh juga. Coba di save, matiin lagi, Pak. Kayak Coba deh. ini caknya lelah barang inilah. Harusnya ini bisa dimatiin. Ya, Betul. Coba. oke. Saya yang lain aman, cuman yang ini be. Oke, bisa? Kita lanjut. Nah, kita kan tadi butuh peta yang sudah kita buat muncul juga di sini. Jadi rencana saya ada peta kecil di sini. Itu adalah klik di sini, insert data frame. Insert data frame. Sudah? Pak, kok nggak ada isi, Pak? Insert data. Kalau Bapak perhatiin, saat saya klik di sini, yang hitam di sini adalah yang atas ya. Saya ulangi lagi, saat saya klik sembarangan, saya klik bingkai yang peta besar, layer ini hitam yang di atas. Berarti saat kita akan melakukan edit gambar, itu fokus di peta yang besar. Tapi saat saya klik yang new data frame ini, tulisannya ke bawah. Berarti kita akan fokus ngisi yang bagian bawah. Contoh, misalnya saya akan menambahkan add data, jalan gabungan yang tadi, itu isinya akan ke sini, bukan ke atas. Atau kalau mau gampang, mau cepet, Pak, butuh kita kan zoom gambar ini kan, tarik main ke sini. Kalau mau ada filenya sudah ada di atas ini, tinggal dipilih aja, ditarik ke bawah. Asal posisinya table of contentnya lagi di sini, bukan di sini, lagi di sini. Posisi table of contentnya di pojok sini. Kalau di pojok sini susah dipindah-pindah. Butuh yang mana lagi? Poligon atau jalan? Kita tadi butuh jalan biasanya. Sorry, butuh jalan. Nah, ini saat kita ganti skala yang ini mengganti skala peta kecil, bukan peta besar. Itulah peta insert. Silakan Bapak Ibu coba masing-masing.
Ngopi Mas. Di belakang. Ada request Bu Sari, Bang. Nah. Buatan sendiri. Ini buka Emak ini lah ya Allah. Masa Allah tolongnya aku silakan minum-minum. Oke. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 30 menit yang mau bertanya terkait layout ataupun pengolahan data, silakan. Hanya yang legendanya Pak. Ya. Legenda ini kan saya sudah masukin. Ya. Tapi pas ini ada yang apa nih? Other value ini kok ikut gitu. Di sini klik karena dia ngikut settingan ke klik kanan. Klik kanan. Properties. Simbologi. Simbologi. Ininya dimatiin. Oh ini. Apply. Oke. Berarti area juga ya? Betul. Sama. Yang tadi di sini aja lah ngebahas yang lebih tadi. Klik kanan. Kan tadi mau buang poligonnya. Mau buang properties. General. Ini ganti nama, misalnya apa? Terserah. Poligon lagi. Kan mau buat jadi nama kan tadi? Nama wilayah misalnya, nama wilayah. Oke. Terus yang simbologinya, yang namanya dibuang. Ya. Apply. Oke. Itu general ya? Iya. Ya. Data frame ini Pak ya, kita kan ngambil add data Pak ya. Nah, tapi add data kan poligonnya belum sama dengan poligon yang kita Ya. di sini. Kalau Bapak add data, nyetel ulang. Tapi kalau Bapak tarik, Oh, tarik bisa Pak? bisa. Oh, tarik. Nah, saya contoh Pak ya izinnya. Kalau Bapak itu ya Bapak harus ngewarna ulang. Misalnya ini saya hapus semua Pak ya. Titik apanya hapus, Bapak tinggal pilih. Bapak butuh ini, pakai kontrol bisa tahannya Pak. Bapak butuh yang ini juga, tarik juga ke bawah. Oke? Apa? Ini yang legendanya memang meter kayaknya tebal. Ini hurufnya. Ini kecilin. Yang mana? Status ini tebal. Ya, ini kecilin. Yang ini huruf nasionalnya kecilin. Ya. Ini misalnya Bapak mau kita contoh. Nah, pedisnya. Jalannya entar. Yang saya kayak gitu Mas. Iya. Itu otomatis Mas. Oh, ini apply to layer. Nah, misalnya ini enggak masih tidak mau deh. Ini yang label status ini.
Oke, kita ulang lagi. Properties, layan, apa itu layer. Kita coba ganti warna merah ya. Nah, ini palanya bayi yang berganti. Tuh. Kalau ini kita ganti merah. Pilih jalan, pilih di class label. Misalnya kita ganti hitam tadi kan, ininya udah sedikit. Kalau kita ini dia jadi, nah, kotak-katik di sini tuh lah. Kalau tidak galak ini jadi tidak di bold, ini tidak di bold. Kalau tidak di bold nih, nah, jadi ininya diklik dulu, ya. Nah, ini kodenya nggak bisa diatur berapa senti jaraknya di AutoCAD. Tidak bisa, nggak bisa. Nggak atik jarak AutoCAD itu mas. Dia main gap, cak margin, main PT statusnya tuh. Minusnya kalau kamu yang kok cak arsitek pengen berapa persen tidak ada. Ada? Sudah? Bisa? Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Kalau jam 11 sudah waktunya mulai mengisi sendiri. Kalau memang sudah mau mulai ngisi, ujiannya syaratnya harus ada foto sama nama dan instansi di labelnya. Terus menambahkan digitasinya, jangan cuman dikit. Cak tadi, 5 ikut tadi kan kalau contoh 5 atau 8. Silakan digitasi selengkap-lengkapnya dan dikirimkan ke saya nanti. Nah, pelajaran yang terakhir kita adalah bagaimana mengirimkan filenya. Oke? Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita belajar mengimport, mengekspor jadi PDF. Ini adalah pelajaran terakhir, 2 materi terakhir. Mengirim peta dan ini. File, pilih file sudah, pilih export map, pilih file export map. Sudah? Nah, namanya silakan diganti. Resolusi ini yang menentukan file Bapak Ibu menjadi kualitasnya sangat bagus dan tidak bagus. Ininya style base, ini semakin besar filenya semakin berat. Semakin berat file, laptopnya semakin berasap. Jadi kalau laptop kita merasa potato, jangan tinggi-tinggi resolusi. Kecuali Bapak Ibu nanti diminta oleh atasan Bapak Ibu nak buat peta ukuran A0 atau A1 yang nak dipajang di ruangan. Ini settinglah sebesar-besarnya. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 1000. Kasihan laptopnya. Kalau bisa ngerender, ini sama kayak render Bapak Ibu. Jadi kalau bisa laptopnya, kalaupun laptop, pakai laptop yang gaming atau komputernya yang komputer gaming juga. Lebih nyaman di komputer. Kalau untuk contoh-contoh buat B200 atau maksimal 400. Kita contoh di sini 200, lalu di save. Ini muter dia mulai berpikir.
Kalau 200 bae Bapak Ibu laptopnya nimportnya sampai exportnya sampai 5 menit, jangan coba-coba nak 1000. Hasilnya ini hasilnya. Lumayan lah kalau 2000 tidak terlalu pecah-pecah. Masih kalau di zoom nian sampai 800 pecah. Tapi kalau kualitasnya besar, kita zoom sampai 800 hasilnya udah pecah. Ini hasil yang dicetak kemarin, alhamdulillah ada rezeki disuruh buat peta di Oki, di zoom dia tidak pecah. Ini pakai pixelnya yang tinggi. Kalau yang pixelnya kecil nih pecah. Oke Bapak Ibu, bisa dimengerti? Keluhnya kalau Bapak Ibu ngumpul ini cuman model cak aku inilah, insya Allah tidak dapat juara 1, 2, 3, karena yang dibutuhkan kerajinan membuat digitasi. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? JIS itu style kerennya adalah peta fullnya, bukan peta Google Earth. Nah, gitu. Oke, itu saja. Itu yang terakhir, materi terakhir adalah bagaimana Bapak Ibu mengirimkan file seluruh yang Bapak Ibu buat ini ke rekan Bapak atau ke teman Bapak. Tapi ada tapinya, bukan artian pelit. Kalau Bapak Ibu ngasih file ini, Bapak akan nunjuk segala-gala hasil jerih payah Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu begawe 5 hari 5 malam cak peram, dikirim ke wong, bisa be dia klaim, hasil kerja payah saya. Tapi bukan artian pelit. Tapi kalau bentuknya objek dan Bapak Ibu untuk bangun tim, lebih baik ngirim segalanya biar dilanjut oleh tim lain. Caranya ini Bapak Ibu, file, pilih share as, map package, map dalam satu bingkisan artinya. Jadi bentuknya yang Bapak Ibu sudah setel cantik-cantik itu, sampai layout ini isinya akan semap package. Sudah? Lalu item deskripsinya harus diisi. Minimal 3 kok ini diisi Bapak Ibu. Summary ini apa? Simpulannya tentang apa ini? Peta terkim. Teksnya punya Norca misalnya. Deskripsi, peta ini adalah peta pelatihan selama 4 hari 4 malam. Ini aja diisi. Kalau tidak diisi, dia tidak galak Bapak Ibu. Kalau sudah diisi, sudah semuanya sudah. Kalau tidak galak repot-repot, di copy paste. Isinya titik pun tidak apa-apa, wajib diisi. Titik B jadilah, lalu di share. Nah, nge-share ini juga sama cak ngerender. Semakin banyak label, semakin berat. Kita klik share. Oke, sorry nanti belum naruh tempat nyimpen kayak becarian. Map package. Nah, lalu ke map package-nya, pilih di mana nak disimpan. Nah, di mana nak disimpan, taruh. Nah, filenya jadi MPK. Kita save. Sudah? Lalu di share. Yes. Nah, nunggu dia. Inilah folder size-nya tadi. Semakin besar,
isinya semakin banyak. Untuk trialnya kalau Bapak Ibu nak nyoba, silakan, nanti filenya saya kirim, silakan Bapak Ibu coba buka, isinya sama atau tidak dengan yang di tampilan saya. Bukanya nanti tinggal diklik 2 kali, kayak file biasa. Bukan SHP. Kalau Bapak Ibu nak ngirim SHP, kirimnya sama kayak saya semalam. Itu SHP nyebutnya. Yang isinya, ya Bapak Ibu ya. Aku terdengar kata-kata SHP nih, biar bedain. SHP itu isinya, contoh, saya semalam ngirim Bapak Ibu file ini ya, file JIS. Itu isinya ini Pak. Nama file ini misalnya jalan yang saya kirim. Segala-gala file jalan ini Bapak Ibu jadikan RAR atau zip. Itulah yang namanya save file. Bukan kadang ada save file yang ngirim file file yang ini. Ini namanya SHP juga Pak. Cuman tidak bisa dibuka. File ini Bapak Ibu ngirim, misalnya ini harusnya ada berapa? 9 ya. Bapak tadi pas ngebloknya, ngerarnya cuma 8. Tidak bisa dibuka oleh kawan Bapak. Hilang sih kok, dia tidak bisa. Kalau ini satu-satu file. Kalau yang MPK tadi segalo-galonya. Contoh saya tutup, oke, silakan saya kirim ke grup. Bisa ngilang-ngilang Mas. Nah, silakan Bapak Ibu download. Coba dibuka di laptop Bapak Ibu masing-masing. Saya lihat sama enggak. Silakan. Belum terkirim? Loading berarti laptop internetnya. Kayaknya sudah itu. Sudah belum muncul? Belum, Mbak? Masih loading. Nah, selesai. Ya. Mau berangkat hari ini. Melok berangkat loh. Iya. Nemu itu. Rencana sih buat aku ke lokasi ya. Oh, gitu. Salam untuk Rizky. Iya. Belum berangkat gimana? Siap. Ya. Kau kirimlah dulu be filenya, minta link dengan. Kirim be jadilah yang itu. Iya, kaki kan kirim aja linknya di grup Mbak. Kaki kau kirim filenya sambil di naik pesawat, naik apa kau? Darat. Ya, kirim di jalan be bisa kan?
Jadi ada poin dinilai. Oke. Muncul kan, Pak? Nah, Ini Pak, ya? Ini. ya betul. Itu yang Lamo tadi Pak? Iya. Yang 300. Kalau yang itu PDF, kalau mau label, Oh yang tadi. Ini ya? ya. Bapak coba. Nah ini kan pecah. Kalau nak ngetes laptop Bapak, silakan jadi ke 1000. 300, agak cepat nih yang 300. Nah 1000 coba. Kalau laptop ini agak lah lumayan bisa. Oke, silakan mulai mendigitasi untuk penilaian hasil pelatihan ya. Nanti link yang diupload adalah file PDF, bukan MPK, file PDF. Nah, dibuat ini ya. Ada nomor urut enggak, Mbak? Nomor urut kemarin. Nama instansi aja. Dibuat nama strip instansi. Misalnya Norca Praditya garis bawah Poltek, misalnya seperti itu. Nanti linknya dikirim oleh Mbak Ani. Apa? Lokasinya di sinilah. Waktunya 2 jam, silakan melengkapi digitasinya. Kalau udah galak capek, kumpul inilah sudah. Iya, sampai layout memang, bentuk PDF layout. Iya. Kalau udah galak repot ya Bapak Ibu eksportan tadi yang kita belajar tadi, diupload PDF. Tapi kalau pengen juara 1 2 3, digitasi 2 jam ini. Nah. Apa? Ya lokasi inilah. Kalau tidak lokasi di sini lain Pak, kaget banyak yang ahli JIS ngumpul tugas mereka sudah dikumpulkannya langsung. Yang itulah aja dilengkapi lagi digitasinya, tambahin lagi. Digitasi nambah berarti tendanya nanti buat ulang lagi Pak? Iya, enggak kan tinggal ditentuin aja kan. Misalnya kita tambah. Misalnya rumah, berarti kan samain semua rumah. Kan ditambah kan, titiknya bisa ditambah kantor apa jadi tambah 3 titik lagi. Boleh. Ini otomatis bertambah atau kita Bertambah otomatis. Selama isinya di file nama, di file apa tabel nama. Sementara kita mau ngedit gambar. Kita mau bilang ke layout kita ini. Balik lagi ke data. Kalau misalnya mau kembali lagi ke layout view, bukan di layout, klik di sebelahnya. Dimatiin apa tuh? Enggak, balik lagi. Iya, nge-lag deh. Atau kalau nggak mau ke logo kecilnya nggak muncul, di view data frame. Kalau mau mengembalikan peta tampilannya besar, view ini kembali klik di sini boleh, data view, atau di sini view data view. Kalau nak digitasi lagi,